pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bahwasanya kegiatan ini adalah bertujuan untuk menguatkan, mempererat tali silaturahmi antara sesama kita dan mana sudah menghimbau, sudah ada surat edaran ke sebuah ASN, tetapi memang ada beberapa OPD yang untuk optimalisasi lagi, baik itu pembayaran zakat profesi maupun pembayaran zakat halnya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. DPRD Sumatera Selatan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Rumah Dinas DPRD Sumsel pada Jumat kemarin. Wali Kota Palembang mendorong peningkatan partisipasi ASN dan P3K dalam menunaikan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 7 Maret 2026 bersama saya, Ega Dwianti. Pendengar, DPRD Sumatera Selatan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama anak-anak yatim, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat di Rumah Dinas DPRD Sumsel pada Jumat kemarin. Sebagai momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat sinergi antar masyarakat di Sumatera Selatan, DPRD Sumatera Selatan menggelar silaturahmi dan buka bersama anak-anak yatim, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat di Rumah Dinas DPRD Sumatera Selatan di kawasan Jalan Demang Lebar Daun pada Jumat kemarin. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan Andi Danialdi serta dihadiri oleh berbagai pihak. Suasana buka bersama berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi ajang mempererat komunikasi antara berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Andi Danialdi menegaskan bahwa Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat tali silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta membangun kolaborasi lintas elemen masyarakat demi mendukung pembangunan di Sumatera Selatan. selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari organisasi kemahasiswaan, BEM, dan rekan-rekan dari wartawan. Bahwasanya kegiatan ini adalah bertujuan untuk menguatkan, mempererat tali silaturahmi antara sesama kita dan mana mungkin kita sering bertemu di lapangan. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menutup rangkaian acara, Ketua DPRD Sumatera Selatan juga menyerahkan bantuan kepada anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemimpin daerah, legislatif, wartawan, mahasiswa, dan masyarakat dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih maju. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendorong peningkatan partisipasi ASN dan P3K dalam menunaikan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong peningkatan penghimpunan zakat profesi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Upaya ini dinilai memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini dinilai memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama jika dikelola secara optimal melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, meski surat edaran mengenai zakat profesi telah diterbitkan, masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah
atau OPD yang partisipasinya perlu ditingkatkan. Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 14.000 guru, jika seluruh ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara rutin menunaikan zakat profesi melalui Basnas, dana yang terkumpul dinilai akan sangat besar dan berdampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sudah menghimbau, sudah ada surat edaran ke sebuah ASN, tetapi memang ada beberapa OPD yang perlu optimalisasi lagi. Baik itu pembayaran zakat profesi maupun pembayaran zakat halnya. Antaranya tadi ya, kalau saja benar-benar optimal, katakanlah dimisterikan, seluruh guru yang hampir 14.000-an di sana, semuanya terfokus membayar zakat ke Basnas, maka ini akan kita hitung dan menjadi kekuatan yang luar biasa dengan pengelolaan dan pendistribusian uang zakat ini dari para ASN sehingga benar-benar menyentuh masyarakat di kampus Bogor. Ratu Dewa mengatakan, zakat profesi dikenakan kepada ASN yang penghasilannya telah mencapai nisab setara 85 gram emas per tahun. Dengan asumsi harga emas saat ini, ASN dengan penghasilan di atas 6 juta rupiah per bulan diwajibkan menunaikan zakat sebesar 2,5%. Ia juga berharap kesadaran ASN untuk menunaikan zakat profesi terus meningkat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di tengah gejolak harga minyak dunia, SKK Migas Sumbaksel berupaya meningkatkan produksi migas dengan membor 130 sumur baru di tahun ini. Di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang kembali memicu fluktuasi harga minyak dunia, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat produksi energi nasional. Sebanyak 130 sumur minyak baru ditargetkan akan dibor sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan lifting minyak nasional. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel, Safei Safri, mengatakan SKK Migas akan terus berupaya meningkatkan jumlah sumur migas yang akan dibor, dengan targetnya yang cukup besar untuk mendukung produksi nasional. Langkah peningkatan pengeboran ini merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional. Saat ini, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 605.000 barrel per hari, sementara kebutuhan domestik telah melampaui 1 juta barrel per hari. Selisih kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor minyak dari luar negeri. Bisa memproduksi dan ikut membangun cita-cita Bapak Presiden. Termasuk temuan baru ya Pak? Ini yang tahun ini banyak. Pertamina aja 130. Pertamina 130. Baru ya Pak? Ya. Yang lain Pak? Pertamina, terus SRB, semua banyak. Itu sudah temuan itu masih temuan ya Pak? Ya? Enggak, itu rencana pengeboran. Oh itu udah ngambil Pak? Ya, 130 itu rencana pengeboran. Oh rencana, artinya belum proses temuan. Itu di program 2002. Dalam situasi geopolitik global yang tidak stabil, pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Sejumlah area produksi di Prabu Muli dan Muara ini masuk dalam target pengeboran baru. Operator besar seperti Pertamina Hulu Rokan juga memiliki target produksi yang signifikan di kawasan ini. Dengan tambahan 130 sumur baru, ditegaskan CVI, wilayah Sumbaksel diproyeksikan tetap menjadi salah satu kontributor penting terhadap lifting minyak nasional pada 2026. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mencatat lonjakan signifikan penjualan tiket angkutan Lebaran 1447 Hijriah atau 2026. Tingginya minat masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi moda favorit untuk perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau di wilayah Sumatera bagian selatan. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan hingga 2 Maret 2026,
penjualan tiket untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026 telah mencapai 83.346 tiket. Angka tersebut merupakan akumulasi dari 3 perjalanan kereta api yang dioperasikan selama masa angkutan Lebaran. 3 layanan utama yang beroperasi yakni KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau PP, KA Rajabasa relasi Kertapati Tanjung Karang PP, dan KA Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau PP, dan ketiganya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di momen mudik tahun ini. Dan mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Bahasa Sumatera Selatan perkuat kolaborasi dengan pihak terkait dalam menyusun standar layanan ramah kelompok rentan. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan resmi memulai langkah baru dalam peningkatan kualitas layanan publik dengan memprioritaskan inklusivitas. Melalui forum konsultasi publik yang digelar di Palembang kemarin, lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini fokus menyusun standar pelayanan khusus bagi kelompok rentan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Desi Ari Presanti menegaskan, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghapus cut dalam akses layanan kebahasaan. Menurutnya, setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama terhadap fasilitas negara. Karena topik yang akan kami angkat untuk standar pelayanan ini juga berbeda. Baru pertama kali kami lakukan terkait dengan kaum rentan. Nanti siapa saja yang termasuk dalam golongan tersebut, tentu nanti narasumber yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Harapannya dengan disusunnya standar pelayanan bagi kaum rentan ini, nanti kita dapat memfasilitasi, memberikan hak yang sama bagi kaum rentan ini untuk mendapatkan fasilitas dan layanan dari kami yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Langkah ini menandai pertama kalinya Balai Bahasa Sumsel mengangkat topik spesifik mengenai kelompok rentan dalam forum dengar pendapat atau public hearing. Fokus ini dianggap krusial untuk memastikan 3 tugas pokok lembaga, bahasa, sastra, dan literasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Namun Desi menyadari tantangan besar di lapangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia. Dengan wilayah kerja yang luas, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memberikan layanan optimal. Riana Pridani melaporkan. Mendengar, Camat Talang Kelapa imbau warga waspada bahaya kebakaran. Imbauan tersebut disampaikan setelah peristiwa kebakaran rumah warga di Kelurahan Tanamas beberapa waktu lalu. Ya, kami sudah turun ke lokasi, meninjau lokasi, menemui korban, tentu memberikan support dan semangat kepada korban. Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Salinan, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan permukiman. Imbauan ini disampaikan setelah terjadinya kebakaran yang menghanguskan 1 unit rumah warga di Komplek Azhar RT 24 Kelurahan Tanamas beberapa waktu lalu. Salinan mengatakan, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan rumah tangga yang beresiko memicu kebakaran, terutama penggunaan kompor dan instalasi listrik yang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Camat Talang Kelapa Salinan juga mengingatkan warga agar selalu memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan. Selain itu, kondisi kabel dan sambungan listrik juga harus diperiksa secara berkala untuk menghindari korsleting. Ya, tentu imbauan kami kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati dalam menggunakan terutama kompor, jangan lupa untuk mematikan, terutama ini kan kalau bulan Ramadan mungkin kurang tidur dan lain sebagainya, tapi tetap waspada, tetap hati-hati. Begitu juga dalam penggunaan ya listrik mungkin ya, untuk kabel-kabel dan lain sebagainya, sambungan listrik, untuk sangat berhati-hati. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan selama bulan Ramadan. Menurutnya, perubahan waktu aktivitas dan istirahat kerap membuat warga kurang memperhatikan kondisi rumah. Selain itu, warga yang akan mudik menjelang Lebaran diminta memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Masyarakat diimbau mematikan kompor, listrik yang tidak digunakan, serta memastikan tidak ada sumber api di dalam rumah. Sebelumnya, kebakaran di Kelurahan Tanamas menghanguskan 1 unit rumah warga. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa meski kerugian material diperkirakan cukup besar. Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa berharap masyarakat lebih waspada dan melakukan langkah pencegahan sejak dini. Dengan demikian, risiko kebakaran di lingkungan permukiman dapat diminimalkan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
DPRD Sumatera Selatan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Rumah Dinas DPRD Sumsel pada Jumat kemarin. Wali Kota Palembang mendorong peningkatan partisipasi ASN dan P3K menunaikan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.